Pemirsa, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 di dunia termasuk Indonesia dan belum ada tanda-tanda terjadinya perbaikan. Di beberapa negara malah terjadi gelombang pandemi kedua dengan ditemukan varian baru. Untuk itu perlu diwaspadai terjadinya badai COVID hybrid. Penulis Prodi K3 Universitas Bali Internasional Denpasar, Idewo Putu Sujana mengungkapkan terjadinya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain apalagi sampai melewati batas-batas negara memungkinkan penyebaran COVID-19 lebih cepat. Dalam upaya memutus penularan serta variannya, pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai program seperti pelaksanaan pembatasan berskala besar, pelaksanaan pembatasan kegiatan PPKM berskala mikro di seluruh provinsi, penerapan protokol kesehatan 3M atau 5M, serta program vaksinasi kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut telah terbukti kasus COVID-19 di Indonesia maupun di Bali tampak sudah menunjukkan tren menurun. Beberapa kabupaten yang sebelumnya menunjukkan zona merah sudah ditetapkan menjadi zona kuning. Kejadian kasus baru sudah menurun, kesembuhan dari kasus positif sudah meningkat, serta kematian akibat COVID sudah menurun. Program vaksinasi di Bali baik di kota maupun kabupaten telah dinilai pada tenaga kesehatan, pendidik, lansia, komponen pariwisata telah mencakupi cakupan makin banyak. Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi di masyarakat dengan sudah didistribusikan vaksin corona sebanyak 2,2 juta dosis di Bali. Dengan ditetapkannya rencana pembelajaran tatap muka PTM oleh Mendikbudristek Juli mendatang berarti memberi kesempatan berkerumun anak-anak sehingga peningkatan daya tahan melalui vaksinasi menjadi sangat penting. Timbulnya varian baru dan terjadi peningkatan kasus COVID-19. Kejadian lonjakan kasus COVID-19 di Kudus setelah nakes di rumah sakit merawat pasien orang asing dari Vietnam sampai beberapa pegawai meninggal, serta terjadinya badai COVID-19 di rumah sakit Muhammadiyah di Madura sehingga dilakukan lockdown di rumah sakit terjadi, serta penutupan jembatan Suramadu menimbulkan kekhawatiran terjadinya badai COVID-19 kembali. Untuk itu kiranya sangat penting untuk Bali, pemerintah merencanakan reopen pariwisata, tentunya yang diharapkan adalah wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara yang akan datang jelas sangat sulit dideteksi yang mana positif COVID-19 walaupun dilakukan tes swab, tes antigen maupun genose, apalagi yang melakukan tes manusia dengan segala keterbatasannya. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam upaya menghindari terjadinya badai COVID-19 kembali. Efektivitas vaksin belum mampu mencapai 100%. Walau sudah 2 kali divaksin, belum terjamin terhadap daya tahan virus corona. Apalagi varian baru tersebut, karena kewaspadaan perlu dijaga, tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tentu lebih penting guna memutus penularan COVID-19. Selalu melakukan olahraga atau pergerakan sesuai dengan kemampuan dan batasan tubuh masing-masing. Berjemur pada sinar matahari guna meningkatkan vitamin D dalam tubuh, sebab vitamin D diyakini akan mampu mengurangi risiko akibat virus corona. Dengan melaksanakan upaya tersebut dengan baik, diharapkan penularan COVID-19 serta variannya bisa diputus dan Bali bisa cepat bangkit. Bali Pos melaporkan.